di tempat ini kita sama-sama belajar bersama Al-Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, juga belajar kepada Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dengan Sulam Taufiqnya. Dan kita telah sampai dalam pembahasan kitab Sulam Taufik kepada pembahasan tentang maksiat-maksiat lisan. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari bahwa lisan itu walaupun bentuknya kecil tapi kriminalnya, kejahatannya itu besar. Sehingga banyak sekali kerusakan-kerusakan di muka bumi ini munculnya sebabnya dari lisan. Maka dari itu hendaknya kita semua berhati-hati dalam bertutur kata menggunakan lisan kita. Dan hendaknya kita senantiasa mengingat petuah-petuah para ulama, di antaranya apa yang beliau para ulama sampaikan tentang lisan, yaitu salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu ada di dalam menjaga lisannya. Baik, kita lanjutkan maksiat lisan yang berikutnya. Wa minha, dan termasuk daripada kemaksiatan lisan atau sebagian dari kemaksiatan lisan, sabbus sahabah, mencaci maki sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki sahabat baginda Nabi itu hukumnya perlu dirinci. Kalau yang dicaci maki semua sahabat tanpa terkecuali, maka itu adalah kekufuran. Tapi kalau yang dicaci maki salah satunya itu adalah kemaksiatan, tapi bukan sembarang kemaksiatan, melainkan kemaksiatan yang besar, dosa besar. Kita semua tahu para sahabat baginda Nabi itu memiliki keutamaan yang sangat besar yang tidak bisa disaingi oleh kita semuanya. Keutamaan yang paling utama, mereka adalah para pejuang-pejuang awal yang dididik langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar langsung sabda-sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang langsung berinteraksi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipandang, didoakan, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, para sahabat itu. Kalau Allah saja ridha pada para sahabat dan Allah Maha tahu siapa yang pantas diberikan keridhaannya, maka menunjukkan para sahabat itu memang adalah manusia-manusia terbaik. Sampai Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Masya Allah. Kemudian dalam sebuah hadis juga bagian Nabi memperingatkan kita, hadis yang maknanya kalau seandainya kita ini mengeluarkan atau menginfakkan satu gunung emas, itu nggak bisa menyaingi apa yang dikeluarkan, diinfakkan para sahabat yang itu hanya segenggam saja.
nggak bisa. Kemudian secara logika, sahabat itu sebab tersebarnya agama Islam. Dari baginda Nabi ke para sahabat ke tabi'in, dari tabi'in dan terusnya sampai ke kita. Kalau tidak ada sahabat, maka agama Islam ini secara syariat kata orang, artinya secara zahir tidak akan ada. Tidak akan sampai kepada kita semuanya. Kok ada di luar sana kelompok yang senang mencaci maki sahabat? Ini bahaya sekali. Na'udzubillah. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap yang tegas dalam permasalahan ini. Dalam ilmu jarh wa ta'dil, para sahabat itu masuk ke dalam kategori udul. Udul itu apa? Orang yang adil, yang bisa diambil riwayatnya. Bahkan bukan hanya satu, kulluhum, semuanya adil. Semuanya. Memang mereka para sahabat bukan orang yang maksum, terjaga daripada dosa seperti para nabi, tidak. Maksum atau ismah itu hanya untuk para nabi. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan menjaga lisan. Apalagi kalau lisannya digunakan untuk mencaci maki sahabat, itu naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi kalau mencaci maki semuanya kekufuran, tapi kalau salah satu maka potensinya itu adalah maksiat besar, maksiat dosa besar. Wa syahadatuz zur, dan termasuk sebagian daripada maksiat lisan adalah kesaksian yang dusta. Dia bersaksi tapi dusta. Ini dosa besar. Ini yang dicontohkan di sini rata-rata dosa besar. Wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudmirul khulfa. Ingkar janji. Ingkar janji juga adalah maksiat, dosa. Tapi ada catatannya, tidak setiap ingkar janji itu dosa. Yang dimaksud dengan ingkar janji yang dosa adalah ingkar janji yang memang dia saat berjanji itu dalam hatinya niat untuk mengingkari. Jadi dalam hatinya sudah niat untuk tidak menepati janji, yang begitu yang dosa. Atau yang kedua, dia mampu untuk menepati janji, tapi dia nggak menepati janji. Ini juga bahaya. Yang disepakati adalah jika ada seseorang berjanji, di saat dia berjanji dia sudah memiliki keinginan untuk ingkar janji, maka janjinya tersebut adalah dosa besar. Naudzubillah, dosa-dosa. Tapi kalau ada contohnya ayah berjanji kepada sang anak ingin membelikan mainan atau membelikan tas baru karena musimnya kenaikan kelas. Sang anak berkata kepada sang ayah, "Ayah, tolong dong belikan tas baru, tas lamanya sudah rusak." Kata sang ayah, "Ayah janji nak, pekan depan nanti ayah belikan untukmu tas yang baru itu." Di pekan depan ayahnya belum membelikan tas baru itu. Itu ingkar janji. Tapi apakah dosa? Lihat dulu sebabnya apa. Kalau sebabnya ternyata karena sang ayah belum mendapatkan rizki yang cukup untuk membelikan tas baru, enggak dosa. Enggak. Jadi awas, ingkar janji yang masuk dalam kategori maksiat lisan dan dosa itu adalah yang ketika berjanji dia dalam hatinya memang sudah punya niat iktikad untuk tidak menepati janji. Wah, ini munafik yang begini ini. Seperti yang sudah pernah kita, atau ciri kemunafikan. Seperti yang sudah pernah kita bahas, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda kemunafikan itu 3. Idza haddatsa kadzaba
ketika berbicara berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji kemudian mengingkari, wa idza tumina khana, dan ketika diamanati dia berkhianat. Biasanya ini satu paket biasanya. Yang kalau ngomong dusta itu kalau janji juga bohong, dusta juga. Ini umumnya ya melihat. Karena sebetulnya itu satu sumber, apa itu? Biasa bohong. Janji nggak ditepati kan juga larinya kepada tadi, omongannya tidak sesuai dengan kenyataan, ya bohong. Lanjut, wa matlul ghaniyyi, Allah, matlul ghaniyyi, matlul ghaniyyi. Apa itu matlul ghani? Orang kaya punya hutang. Ini ceritanya gini, dijelaskan dengan kata-kata atau terjemahan terkadang kurang jelas. Kami jelaskan dengan contoh. Yang dimaksud dengan matlul ghani, orang kaya punya hutang atau punya kewajiban. Sudah jatuh tempo itu hutangnya, kewajibannya, tapi dia nggak mau bayar, nanti, padahal dia punya hutang. Nanti itu satu kalimat yang dia adalah kemaksiatan dan dosa. Jika keluar dari orang kaya yang dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya contohnya, dan dia mampu untuk membayar hutangnya, tapi kok nanti, hati-hati ini. Masya Allah. Ini biasanya para bisnismen, mohon maaf ini, para pembisnis itu uangnya banyak di rekeningnya, sudah jatuh tempo nanti saja. Kenapa? Karena senang lihat angka-angka. Ini bahaya ini. Untuk apa angka-angka itu kalau punya hutangnya banyak, sudah jatuh tempo kok nggak dibayarkan? Ini kan muskilah ini. Maka hati-hati Anda ya orang kaya, orang yang Allah amanati kelebihan harta. Hati-hati. Kalau sudah jatuh tempo kewajiban Anda bayarkan, jangan nanti. Normalnya yang nagih itu mesti sakit itu hatinya, jengkel itu dan seterusnya. Makanya heran kok ada orang itu kalau mau ngasih buat jengkel dulu, kalau mau bayar hutang buat jengkel dulu. Kenapa sih? Nggak mau buat yang enak gitu, ngenakan orang lain itu pahala, mempermudah urusan orang lain itu pahala. Ini mau ngasih saja janji nanti saya kasih ya, iya harus ditagih 5 kali baru ngasih. Kenapa sih harus begitu? La ilaha illallah. Dan itu dosa itu untuk orang kaya, khususnya punya kewajiban kemudian dinanti-nanti. Nah, menanti-nanti menunaikan kewajiban itu adalah kezaliman. Tapi kan catatannya ini dari orang kaya. Orang kaya itu gimana? Bukan orang yang kaya raya, bukan, orang yang mampu punya. Walaupun kita nggak disebut orang kaya, saat kita punya kewajiban, sudah jatuh tempo, punya uang untuk membayarnya, tapi kalau ngomong nanti, masuk dalam kategori ini. Nggak mesti harus mobilnya mewah, rumahnya mewah, baru disebut orang kaya, enggak. Orang yang mampu, orang yang cukup. Nanti Allah. Ini urusan hutang memang ini. Selain hutang apa Ustadz yang masuk dalam gambaran ini? Oh, selain hutang upahnya para pekerja. Karena saat sang pekerja sudah menunaikan tugasnya, menyelesaikan pekerjaannya, maka kewajiban yang mempekerjakan adalah membayarnya. Oh, tapi kok nanti padahal punya, hati-hati. Itu kezaliman, dosa itu dosa. Masya Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, matlul ghaniyyi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menanti-nantinya orang yang punya, orang yang cukup, orang yang kaya dalam membayar kewajibannya itu adalah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Dan menanti-nantinya ini
ini menghalalkan kehormatannya. Maksudnya salah satu pengecualian boleh menggunjing adalah orang kaya yang suka menanti-nanti bayar hutang. Itu disebut, dijelekan namanya pun juga digunjing, nggak dosa itu. Hati-hati itu. Kenapa? Kehormatannya nggak dijaga sudah. Dia sendiri nggak menjaga kehormatannya kok. Kenapa kami agak sedikit ngegas kata orang di sini? Karena banyak cerita-cerita, curhatan-curhatan kepada kami yang kaitannya dengan ini, permasalahan ini. Nah ya, hati-hati ini ya, Masya Allah ini. Dan uqubatahu juga dihalalkan uqubahnya, maksudnya kalau ada hakim diberlakukan hukum syariat di negara kita, maka sang hakim boleh untuk menghukum orang kaya tadi itu, dipenjara dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Coba kalau diterapkan itu, kayaknya kan nggak ada yang menanti itu, aman. Tapi awas, di sisi lain kita juga perlu memaklumi keadaan orang, karena orang kaya zaman sekarang tuh kebanyakan palsu. Maksudnya Ustadz, ya hanya apa namanya itu, flexing, hanya pamer padahal hutangnya banyak. Boleh dia punya rumah megah, mobil mewah, Allah, mungkin rekeningnya, tapi hutangnya juga banyak. Bahkan tidak jarang, tidak sedikit ada orang hartanya 100 miliar, hutangnya 150 miliar. Kelihatannya punya, tapi ya sebetulnya dia miskin. Jadi dari sini kita ambil hikmah apa itu? Hikmahnya, agama kita ini, agama Islam, sangat memperhatikan namanya hak-hak orang lain. Selain itu, di sisi lain, agama kita ini menganjurkan kita untuk mempermudah urusan orang lain. Jangankan dalam membayar atau menunaikan kewajiban, ini dalam transaksi jual beli saja. Yang dianjurkan oleh baginda Nabi itu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Apa itu? Mudah, gampangan. Kalau menjual gampang, membeli gampang, jangan dipersulit. Jangan dibuat ribet. Kalau ada yang mudah, kenapa dibuat ribet? Silahkan jaga hakmu, tapi jangan mempersulit orang lain. Dibuat mudah lah. Masya Allah. Yang begitu yang disebut dengan seorang niagawan yang gampangan itu niagawan yang dia derajatnya nanti yaumul qiyamah dekat dengan para nabi, para kekasih-kekasihnya Allah dan seterusnya. Tapi juga bukan berarti gampangan itu juga sembrono sehingga mengakibatkan usahanya menjadi bangkrut, enggak begitu juga. Ya. Enggak begitu juga. Jadi ada aturannya. Baik, kita lanjutkan. Wasyatmu wassabbu walla'anu. Syatam itu caci maki. Sab dan syatam itu mirip-mirip. Sab itu hinaan, syatam caci maki. La'an, laknat, nyumpahi dan seterusnya itu laknat. Itu juga adalah maksiat lisan. Kecuali yang kita laknat setan misalkan. Iblis kita mengatakan terkutuk, terlaknat, enggak dosa. Karena memang pantas dikutuk, pantas dilaknat. Tapi orang lain, orang manusia biasa enggak boleh mengatakan dilaknat kemudian dicaci maki dan seterusnya. Jangan. Baik. Ini adalah maksiat lisan. Yang ini mohon maaf banyak sekali terjadi. Memang tidak diucapkan oleh lisan secara langsung, tapi oleh tangan yang mewakili lisan dengan typingnya, dengan ketikan-ketikannya itu. Komentar-komentarnya di media sosial. Ya Allah, kok demen sekali ngeledek orang itu. Caci maki orang. Naudzubillah. Jangan dikira bahwa dengan catatan, dengan tulisan itu kan bukan dengan lisan Ustadz, kan beda, tapi tulisanmu
mewakili lisanmu sehingga hukumnya sama-sama dosa. Bahkan berbahayanya yang ditulis dengan tulisan lebih kekal. Sampai kapanpun tulisan itu ada, awas hati-hati. Maka lebih kekal itu. Dan ini berbahaya sekali. Yang ditulis oleh lisan, yang ditulis oleh tulisan, oleh tangan itu lebih kekal. Seakan-akan mencaci maki setiap saat selama tulisan itu ada. Makanya hendaknya yang ditulis oleh kita itu yang baik-baik, supaya apa? Jadi saksi kita. Sampai hari kiamat terus ngalir terus pahala kebaikannya. Kalau dengan yang ditulis adalah keburukan, nah yang khawatir dosa jariyah yang akan ngalir, ini yang bahaya. Wal istihza'u bil muslim. Nah ini menghina orang muslim, merendahkan orang muslim. Itu adalah maksiat, itu adalah dosa. Bahkan kalau mencaci maki dan seterusnya tanda kefasikan. Dalam sebuah riwayat, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Allah. Wa kullu kalamin mu'dhin lahu. Setiap kata ucapan yang menyakiti, walaupun tidak terang-terangan menghina, tapi menyakiti, ini juga adalah dosa, maksiat lisan. Nyakiti. Ucapan apapun nyakiti itu adalah maksiat lisan. Dosa itu. Ini lebih umum lagi ini. Setiap kata, setiap ucapan yang menyakiti adalah dosa. Ya Allah. Kita tentu masih ingat kisah tentang seorang wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa wanita itu adalah wanita yang rajin sholatnya, rajin puasanya, bahkan sholatnya qiyamul lailnya rajin betul. Hanya dia punya lisan yang tidak dijaga sehingga suka nyakiti tetangganya. Apa kata baginda Nabi tentang wanita tadi? La khaira fiha, wanita itu tidak ada kebaikannya. Artinya itu wanita buruk. Inna min ahlin nar, sesungguhnya wanita itu termasuk bagian dari ahli neraka. Gara-gara lisan, lisannya nyakiti, ya Allah. Dan sekarang lisan itu diwakili sekali lagi oleh tulisan. Baik, kita lanjutkan. Wal kadhibu ala Allah Ta'ala, berdusta atas nama Allah, wa ala rasuli, berdusta atas nama Nabi. Dusta atas nama Allah, dusta atas nama Nabi itu terkadang bisa mengakibatkan kekufuran, terkadang hanya maksiat besar saja. Kufur gimana? Contoh mengatakan Allah punya anak, itu kufur, bertentangan dengan Al-Quran yang berulang kali menegaskan Allah itu tidak punya anak, tidak punya istri dan seterusnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan banyak dalam ayat-ayat yang lain. Kalau ada orang ngomong Allah punya anak, dia dusta, menisbatkan sesuatu kepada Allah, maka kufur itu. Sebagian mengatakan Allah itu berjisim, berbentuk dan seterusnya, seperti badan kita. Itu juga sebagian mengatakan kufur itu. Hati-hati. Kalau yang maksiat yang dimaksud di sini gimana? Tidak sampai kufur. Ada orang
Ada orang ngomong bahwa saya telah diberi ilham oleh Allah, padahal tidak. Ngaku-ngaku diberi ilham. Kalau diberi wahyu, wah bisa kufur, itu ngeri itu. Ada orang ngomong, saya dapat wahyu dari Allah, berarti mengatakan bahwa dia nabi. Ada nabi setelah Nabi Muhammad, kufur. Hati-hati. Tapi kalau dia ngomong, saya dapat ilham semalam dari Allah, padahal nggak dapat apa-apa. Orang semalam dia tidur kok kerjaannya. Itu gimana? Dosa besar. Dosa besar. Yang kayak gitu tuh, dosa besar itu. Na'udzubillah. Maka hindari menisbatkan sesuatu kepada Allah dan Rasulullah yang tidak benar. Hindari itu. Sama ke Rasulullah juga, kalau menisbatkan sesuatu ke Rasulullah kok nggak benar, wah bahaya. Ini bisa mengakibatkan kekufuran. Contohnya bagaimana mengatakan tentang Rasulullah itu, mengatakan sesuatu tentang kekurangan-kekurangan Rasulullah padahal Rasulullah tidak kurang di situ. Merendahkan Rasulullah. Contohnya gimana? Rasulullah itu hubbud dunya. Loh, kok bisa gitu? Rasulullah itu nggak adil. Na'udzubillah. Ngomong begitu tuh bisa-bisa kufur itu. Kufur itu. Ya buktinya Rasulullah punya istri lebih dari satu. Berarti kan senang dengan dunia. Nggak begitu makna hubbud dunya. Masing-masing ada kisahnya. Yang baca sejarah mesti tahu. Coba perhatikan, baginda Nabi itu menikah dengan Sayyidah Khadijah contohnya di umur 25 tahun. Lingkungan baginda Nabi saat itu adalah lingkungan yang sangat rusak. Maksudnya rusak, kalau ada seorang laki-laki ingin berzina dengan seorang perempuan, pintunya terbuka lebar pada zaman itu. Baginda Nabi sangat terjaga kesuciannya. Sampai usia 25 tahun terjaga kesuciannya luar biasa. Kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu julukannya Al-Afifah At-Tahirah. Al-Afifah yang menjaga kehormatannya, At-Tahirah yang suci. Allah menikah dengan baginda Nabi. Sekian puluh tahun menikah dengan baginda Nabi. Lama luar biasa. Menikah dengan baginda Nabi, sama menikah dengan Sayyidah Khadijah baginda Nabi, tidak pernah baginda Nabi matanya melirik wanita lain, nggak ada. Jadi sekali lagi, selama menikah dengan Sayyidah Khadijah baginda Nabi tidak pernah melirik wanita lain. Pernikahan itu kalau tidak salah sekitar 25 tahun berlangsung sehingga Sayyidah Khadijah wafat. Padahal mohon maaf saat itu adat istiadatnya sekali lagi kami menjelaskan. Satu orang itu bisa punya istri 9, 10 dan seterusnya, dan itu dianggap biasa pada masa itu. Kalau baginda Nabi mau, dianggap sah dan bukan kekurangan, bukan. Tapi baginda Nabi apa melirik? Enggak. Kemudian setelah itu anggap di usia 50 tahun selesai. Kemudian lanjut, setelah Sayyidah Khadijah wafat, apakah baginda Nabi langsung menikah? Tidak. Gimana kisah menikah baginda Nabi dengan setelah Sayyidah Khadijah meninggal? Pertama kali baginda Nabi menikah dengan perempuan, seorang wanita Ummul Mukminin yang bernama Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Sayyidah Saudah bintu Zam'ah ini siapa? Wanita yang lebih tua dari baginda Nabi 10 tahunan. Sudah nenek-nenek kalau bahasa kitanya. Walaupun mungkin ini kata yang su'ul adab kalau kita sematkan kepada istri baginda Nabi. Tapi ini hanya untuk menjelaskan, mohon maaf, untuk menjelaskan agar mudah difahami, bukan untuk merendahkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, merendahkan Ummul Mukminin. Jadi begitu. Itu pun ceritanya ada,
kalau tidak salah seorang wanita namanya Nafisah bintu Munayyah. Sudah lama kami mengkaji ini. Datang kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mau menikah?" Setelah sekian tahun tuh, sekian tahun, bahasa kita sekian tahun menduda, datanglah seorang wanita, kalau tidak salah namanya Nafisah bintu Munayyah, berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mau menikah?" Kata Rasulullah, "Kalau saya mau menikah, perempuannya siapa?" Kalau bahasa kitanya begitu. Allah, baginda Nabi. Kalau mau baginda Nabi milih wanita manapun yang paling cantik, yang paling, tinggal siapa sih yang nggak mau? Kaum musyrikun Quraisy saja nawarkan baginda Nabi wanita paling cantik asalkan berhenti dakwah. Kalau mau, dari dulu itu kalau mau. Baginda Nabi cuma bertanya, kalau bahasa kitanya, wanitanya siapa? Allahu Akbar. Kata yang nawarkannya tadi, Sayyidina Nabi mengatakan, kalau janda namanya Saudah bintu Zam'ah, kalau perawan namanya Aisyah. Lihat, bahkan saat mau menikah lagi baginda Nabi itu bukan keinginan sendiri mencari-cari, bukan, tidak sama sekali. Ditawarkan. Oke, akhirnya yang dinikahi siapa? Yang pertama Sayyidah Saudah, yang lebih sepuh dari baginda Nabi 10 tahunan. Silakan pikir sendiri. Ya tapi Ustadz kan habis itu kan menikah dengan Sayyidah Aisyah, katanya usianya masih kecil. Iya, menikah dengan Sayyidah Aisyah usianya memang waktu itu masih usia muda. Tapi ada catatan, 3 tahun lamanya tidak pernah disentuh oleh Rasulullah SAW. Bayangkan nikah nggak disentuh, ayo gimana? Mana ini anak-anak santri yang sudah senior-senior ini, yang sudah pengen nikah? Mana para pejuang-pejuang ini? Yang baru-baru nikah mana? Boro-boro mau 3 tahun, setengah jam sudah ribut, tamu diusir. Oh mohon maaf ini sudah malam, seterusnya sudah bilang ke MC-nya yang panitia acara, pokoknya jam sekian berhenti acaranya, nggak boleh terima tamu lagi. Kalau ada tamu datang, biarkan yang lain yang menghadapi. Masya Allah, itu normalnya manusia itu. Baginda Nabi menikah dengan seorang perawan karena dianggap tadi masih muda, terlalu muda, tidak disentuh. Berapa? 3 tahun. Pikir coba, masa orang yang dikuasai oleh syahwatnya begitu? Mikir, ini sejarah membuktikan. Maka kalau ada orang yang ngomong baginda Nabi hubbud dunya, maksudnya baginda Nabi itu senang wanita, bisa kufur dia. Karena bertentangan dengan fakta dan juga merendahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ada pertanyaan, tapi Ustadz kan setelahnya menikah. Perhatikan, setelahnya tuh baginda Nabi itu menikah itu dengan perawan atau dengan janda. Kemudian jandanya janda yang memang mampu, atau janda rata-rata mereka adalah janda yang tidak mampu. Yang kedua, kemudian tapi ada dengan Sayyidah Sofiyah dan fulana itu kan, iya Sayyidah Sofiyah itu awalnya dari kalangan Yahudi, asalnya dari kalangan Yahudi. Dalam peperangan baginda Nabi menang, kalau perangan Khaybar atau apa itu, kemudian dinikahi. Kenapa? Karena Sayyidah Sofiyah ini termasuk daripada orang yang terpandang di kaumnya, ketua sukunya begitu. Ketika menikahi beliau, maka apa yang terjadi? Rakyatnya, masyarakatnya, keluarganya masuk Islam berbondong-bondong. Ada tujuan di balik itu baginda Nabi. Kemudian setelah menikah, coba perhatikan, mohon maaf. Manusia biasa kalau nikah dengan mohon maaf seorang janda yang sudah tua dan seterusnya, kemudian apa yang akan terjadi? 1 tahun 2 tahun bosan itu. Kalau ia biasa gonta-ganti, bosan. Tapi bagi Nabi, pernahkah
mereka ini tersakiti kemudian pengen berpisah dengan baginda Nabi? Enggak. Bahkan suatu ketika ada keluhan dari istri-istri baginda Nabi. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kefakiran. Baginda Nabi itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Diperintahkan untuk memberikan pilihan kepada mereka istri baginda Nabi. Yang pengen dengan saya, ya harus ridho dengan keadaan ini. Tapi kalau tidak ridho dengan keadaan ini, silahkan baik-baik, pergi baik-baik. Jawaban mereka istri-istri baginda Nabi apa? Semuanya ingin bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ummu Habibah, salah satu istrinya baginda Nabi, setelah menikah dengan baginda Nabi ditanya, lebih baik mana, suamimu yang dulu atau baginda Nabi? Jawabannya baginda Nabi. Enggak bisa dibandingkan. Artinya apa? Baginda Nabi selama itu memperlakukan istri-istrinya dengan sangat mulia, dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Dimuliakan betul. Kira-kira orang yang begini ini apakah betul adalah orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, cinta dunia? Enggak mungkin, mustahil. Kalau ia cinta dunia, yang diharapkan dari wanita adalah kecantikannya. Ketika pudar kecantikannya, tinggal ditinggal saja, selesai. Tapi pernah dilakukan oleh baginda Nabi? Tidak. Enggak begitu. Bahkan yang namanya Sayyidah Saudah tadi itu sampai wafat nggak dicerai kok itu. Padahal sudah punya yang lebih muda kalau bahasa sekarang. Mari berpikir mari berpikir dengan jernih. Jangan ada muatan-muatan pribadi, kebencian, kedengkian dan seterusnya. Kemudian lihat sejarah yang sesungguhnya dalam riwayat-riwayat yang sahih dan seterusnya. Kita akan menemukan kebenaran bahwa baginda Nabi itu manusia yang sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka sekali lagi kalau ada yang ngomong merendahkan baginda Nabi, kufur, dia sudah selesai. Tapi kalau ada yang ngomong begini, baginda Nabi bersabda, barang siapa yang puasa di hari ini maka dia akan dapat ini. Padahal baginda Nabi nggak pernah bersabda seperti itu. Itu menisbatkan pada baginda Nabi kedustaan. Apa yang terjadi? Konsekuensinya apa? Dia dosa. Enggak sampai gufur. Wallahu a'lam bishawab.